Selamat datang di presentasi kami. Saya atas nama Revalina Esrabria, NPM 33240003. Di sini saya akan membahas soal sebuah kereta api ekspres menempuh jarak sejauh 108 km dalam waktu 2 jam. Maka berapa kelajuan kereta tersebut konversi ke massa per sekon? Yang di sini kita ketahui jarak kereta tersebut 108 km dalam waktu 2 jam. Yang ditanya kelajuan. Yang pertama kita hitung kelajuan dalam kilometer per jam. Kelajuan sama dengan 108 km per 2 jam sama dengan 54 km per jam. Terus yang kemudian konversi ke massa per sekon. 1 km sama dengan 1000 meter dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Jadi 54 km per jam sama dengan 54 kali 1000 meter per 3600 sekon. Untuk mendapatkan 54.000 kita harus mengalihkan 54 kali 1000 meter per 3600. Jadi hasilnya 15 meter per sekon. Kesimpulannya, kelajuan kereta tersebut adalah sekitar 15 meter per sekon. Sini saya akan lanjut menjelaskan soal nomor 2. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Angela Tasi, NPM 33240030. Soal nomor 2. Jika sebuah sepeda motor yang memiliki kecepatan tetap 72 km per jam selama 20 sekon, maka berapa perpindahan yang dilakukan sepeda motor tersebut dalam HM? Diketahui V sama dengan 72 km per jam, T sama dengan 20 meter per sekon, S sama dengan 400 meter. Ditanya perpindahan. Jawab langkah pertama. 72 km per jam sama dengan 72 kali 1000 meter per 3600 sekon sama dengan 20 meter per sekon. Langkah kedua, S sama dengan 20 meter per sekon kali 20 sekon sama dengan 400 meter. Langkah ketiga, 400 meter sama dengan 400 per 100 hektometer sama dengan 4 hektometer. Jadi perpindahan yang dilakukan sepeda motor tersebut adalah 4 hektometer. Terima kasih. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Perkenalkan, nama saya Alexandre Serang, NPM saya 33240029. Nah, dari baik yang pertama kita harus baca dulu soalnya. Yang nomor 3. Jika kota A dapat ditempuh dengan mobil selama 2 jam dengan yang memiliki kecepatan tetap 80 km per jam, berapa jam yang diperlukan untuk sampai di kota B? Jika jaraknya ditambah 320 km lagi. Jadi di sini diketahui kecepatan sama dengan 80 km per jam dan waktunya itu sama dengan 2 jam. Yang ditanya berapa jam yang diperlukan untuk sampai di kota B jika jarak 320 km lagi. Langkah yang pertama kita harus menghitung jarak total. Jadi jarak dari kota A ke kota B, jarak asli tambah jarak tambahan. Jarak asli sama dengan 80 km per jam kali 2 jam sama dengan 160 km. Jarak tambahan itu ada 320 km. Jadi jarak totalnya itu sama dengan 160 km tambah 320 km sama dengan 480 km. Jadi langkah yang kedua kita harus menghitung waktu yang diperlukan untuk jarak totalnya. Jadi langkah yang kedua itu waktu sama dengan jarak total per kecepatan. Waktu sama dengan 480 km per 80 km
per jam sama dengan 6 jam. Jadi jika jarak dari kota A ke kota B ditambah 320 km lagi, maka waktu yang diperlukan untuk sampai di kota B itu adalah 6 jam. Terima kasih. Jadi baik, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 4. Namun sebelum itu saya mau perkenalkan diri. Nama saya Litan Ilyas, saya NPM 33240025. Soal nomor 4. Tiara adalah mahasiswa pendidikan biologi di Wimor. Jarak rumah Tiara dan kampus 9 km. Tiara sehari-hari menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 18 km per jam. Kuliah fisika dasar dimulai pukul 8:10. Pada pukul berapakah Tiara harus berangkat dari rumah agar sampai di kampus 10 menit sebelum? Nah, di sini kita akan mencari keterangannya. Keterangan itu diketahui itu jarak sama dengan 9 km. Kecepatan itu 18 km per jam. 18 km per jam. Oke, yang berikut ditanya. Ditanya itu pada pukul berapakah Tiara harus berangkat dari rumah? Pukul berapa Tiara harus berangkat dari rumah? Yang berikut penyelesaian. Penyelesaian itu jarak sama dengan 9 km. Kecepatan itu jarak per kecepatan sama kecepatan itu 18 km. Jadi ini per 18 km per jam. Ada yang yaitu kita kita bagi ya, 9 bagi 16 sama dengan 0,5 per jam atau 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan Tiara untuk tiba di kampus itu 30 menit. Itu berarti Tiara harus berangkat dari rumah pukul 7.30. Terima kasih. Jadi baik, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 5. Tapi sebelum itu, saya mau memperkenalkan diri saya sendiri. Jadi baik, nama saya Maria Emilia Nufa dengan NPM 33240010. Jadi baik, sebelum itu saya akan membaca soal nomor 5. Jarak kota Kupang ke Kemenanu adalah 195 km. Jarak tersebut dapat ditempuh dalam waktu 5 jam. Tentukanlah waktu yang diperlukan
bis tersebut untuk mencapai atap gua yang memiliki jarak 100 km dari Kepemenanu. Jika kecepatan yang digunakan sama ketika bis tersebut menempuh perjalanan dari kota Kupang ke Kepemenanu adalah atau dalam menit. Jadi baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 5. Ditanya menghitung kecepatan bis. Jadi jarak dari kota Kupang ke Kepemenanu adalah 195 km. Yang kedua adalah waktu tempuh adalah 5 jam. Yang berikut kecepatan bis. Kecepatan bus itu jarak per waktu. Jadi jarak kecepatan bus adalah 195 km per waktu kecepatan bus adalah 5 jam. Jadi waktu tempuh 5 jam dan kecepatan bus itu jarak waktu adalah 39 km per jam. Yang kedua itu menanyakan tentang menghitung waktu tempuh ke atap gua. Jadi jarak dari Kepemenanu ke Atambua adalah 100 km. Yang kedua adalah kecepatan bus. Kecepatan bis adalah 39 km per jam. Yang ketiga adalah waktu tempuh. Waktu tempuh adalah jarak per kecepatan. Jadi baik, kecepatan bis dan jarak dari Kepemenanu ke Atambua itu adalah 100 km per 39 km per jam. Jadi jarak adalah 100 km dan kecepatan 39 km per jam. Ini adalah 2,56 jam.
Jadi waktu yang diperlukan bis untuk mencapai Atambua dari Kemenanu adalah 2 jam 34 menit. Jadi baik, di sini hasil dari nomor 5 adalah 2 jam 34 menit. Sekian dari saya, terima kasih.